Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Terna Dewasa Fauzi dari Prodi MTP 3C dengan nama induk Taruna 2019-469. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang lokomotif CC 201. Lokomotif CC 201 adalah lokomotif seri universal yang dibuat oleh General Electric atau GE. Lokomotif ini didukung oleh sebuah mesin diesel 8 silinder dan digerakkan oleh 6 traksi motor elektrik atau DC. Dengan mempunyai dua bogi masing-masing 3 gentar penggerak, maka lokomotif ini dapat dioperasikan pada lintas datar maupun pegunungan. Selain itu, lokomotif ini bersifat multiguna atau universal, sehingga dapat dioperasikan untuk menarik kereta api penumpang maupun barang, dan lokomotif seri ini masih menjadi andalan di PT Kereta Api Indonesia sampai saat ini. Pertama yaitu pengecekan awal. Pengecekan lokomotif dalam kondisi mati, yang pertama itu yaitu di rangka bawah, yang berupa alat perangkai, rantai pengaman, selang air brake, persediaan bahan bakar, mekanik pengereman, blok rem dan pen tusuk, keutuhan bekas dukung, dan memastikan peralatan gearbox, joystick, split pen dalam kondisi baik. Kemudian ada rangka atas, yaitu berupa minyak pelumas motor diesel pada dipstick pada garis full. Kemudian minyak pelumas kompresor pada dipstick pada garis full. Yang ketiga, minyak pelumas governor motor diesel pada garis duga antara garis tengah dan garis atas. Yang keempat, gear case generator pada dipstick posisi engine stop harus pada garis full. Yang kelima, persediaan air pendingin. Yang terakhir, exhaust tidak tertutup. Yang kedua yaitu menyalakan mesin lokomotif. Langkah yang pertama, sebelumnya lokomotif yang digunakan pada kesempatan ini yaitu lokomotif seri CC 201 nomor 39 atau seri yang terbaru. Langkah pertama yaitu posisi reservoir handle kedudukan netral. Yang kedua, posisikan throttle handle kedudukan N atau netral. Yang ketiga itu posisikan dynamic brake handle pada kedudukan N atau netral. Yang keempat, posisikan engine control switch atau EC kedudukan. Kemudian independent brake posisi service. Langkah yang kedua yaitu masukkan saklar pisau baterai. Yang kedua, naikkan semua CB. Yang ketiga, tekan tombol bahan bakar. Yang keempat, tunggu beberapa saat sampai tekanan manometer bahan bakar mencapai 40 psi. Yang kelima yaitu tekan tombol start dan tahan sampai mesin diesel hidup. Yang keenam yaitu tunggu sampai tekanan minyak pelumas naik lebih dari 20 psi. Yang terakhir yaitu EC bisa dipindahkan ke posisi terpisah atau jalan. Catatan, jika tekanan minyak pelumas belum naik dan EC dipindahkan, maka mesin diesel akan mati. Yang ketiga yaitu penggunaan deadman pedal. Deadman pedal adalah alat pengaman supaya operator atau masinis supaya selalu siaga atau tidak lengah maupun mengaduk. Penggunaan alat ini harus selalu diinjak dan dilepas. Diinjak 50 detik dan dilepas 5 detik setelah rem lokomotif sendiri dilepas. Yang keempat yaitu mengoperasikan master control atau meja pelayanan. Berikut adalah contoh gambar dari meja pelayanan di kabin masinis lokomotif CC 201. Meja pelayanan itu manometer udara. Manometer sebelah kiri menampilkan jarum merah atau main reservoir dan jarum putih menunjukkan equalizing reservoir. Kemudian manometer di sebelah kanan menunjukkan jarum merah adalah brake cylinder dan jarum putih menunjukkan brake pipe. Kemudian ada load meter. Lingkaran luar yaitu motoring yang berupa indikasi hijau atau normal. Kemudian kuning yang menunjukkan hati-hati atau berjalan dibatasi oleh waktu. Kemudian ada warna merah yang menunjukkan bahaya atau daerah yang dilarang. Kemudian ada lingkaran dalam atau braking. Indikasi hijau berarti normal dan merah bahaya atau daerah yang dilarang. Kemudian ada automatic brake valve, yaitu pengereman yang bekerja secara otomatis untuk merilis
atau mengerem lokomotifnya sendiri beserta rangkaian kereta api atau kereta atau gerbong. Pengereman otomatis atau automatic brake mempunyai beberapa posisi atau badan, yaitu release, minimum reduction, service, suppression, handle off, dan emergency. Cut off pilot valve yaitu berfungsi sebagai double heading cock, yaitu in merupakan posisi pada lokomotif lainnya dapat berubah menjadi posisi pas atau passenger atau penumpang, dan posisi FRT atau freight atau barang yaitu posisi pada saat automatic brake valve dilayani. Kemudian ada out yaitu posisi pada saat automatic brake valve tidak dilayani atau pada saat multiple unit sebagai lokomotif mengikut rangkaian. Kemudian ada independent brake handle. Pengereman independen atau independent brake yaitu pengereman yang bekerja atau berfungsi hanya untuk meris atau mengerem lokomotifnya sendiri. Mempunyai dua posisi atau badan, yaitu release yaitu posisi pelepasan rem. Yang kedua application yaitu posisi pengereman. Kemudian ada reverse handle. Reverse handle digunakan untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif maju atau mundur dan mempunyai tiga posisi, yaitu maju, netral, dan mundur. Dynamic brake handle digunakan untuk mengendalikan pengereman yang bekerja secara elektrik, mempunyai posisi off atau setup, di mana letak operasi lokomotif diesel elektrik. Pengendalian mulai dari kedudukan B1 hingga B80 dengan gerakan bebas tanpa nocting atau pembatas tahapan. Mechanical interlocking atau mekanik saling menguji di antara satu gagang dengan gagang lainnya. Mencegah gagang rem dinamis dapat digerakkan di luar kendali keketukan luar off, kecuali gagang idle dan era atau maju atau mundur. Kemudian throttle handle. Throttle handle atau TH digunakan untuk mengendalikan putaran mesin diesel saat beban kosong atau untuk mengendalikan tenaga atau putaran mesin diesel saat lokomotif bertenaga. Throttle handle dapat digunakan pada saat MD beban kosong atau gagang pihak idle dan netral, lokomotif bertenaga atau gagang idle dan era maju atau mundur. Kemudian ada lampu indikator. Lampu indikator yang ada di control sign yaitu load slip atau wheel slip. Pengaman ini akan bekerja apabila roda lokomotif mengalami selip. Kemudian pengawas keamanan. Pengawas ini akan bekerja apabila lokomotif mengalami PC open. Yang terakhir yaitu mematikan mesin. Langkah pertama mematikan lokomotif yaitu posisikan reverser handle kedudukan netral. Kemudian posisikan throttle handle kedudukan N. Posisikan dynamic brake handle pada kedudukan N atau netral. Kemudian independent brake posisi service. Kemudian posisikan engine control switch atau IC kedudukan hidupkan. Langkah yang kedua yaitu tekan tombol stop atau tombol warna merah. Yang kemudian tunggu sampai mesin diesel benar-benar berhenti. Yang ketiga, turunkan semua circuit breaker. Kemudian lepaskan saklar baterai, kerjakan rem parker, kemudian cabut reverse handle dan berikan ke pengawas cek. Yang terakhir yaitu tutup semua jendela dan pintu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.